Bu ada kerjaan nggak? Saya lembur malam ini, tapi kasih saya uang untuk beli kue malam ya. Nah, kasih uang 200.000, dia pakai untuk beli sabu, dia pakai dulu malam sampai besok pagi, dia dengan lincah mengerjakan pekerjaan ibunya sebagai akuntan, sampai dengan besok pagi masih rajin dia cuci mobil, dia beres-beres, karena efek metamfetamin zat tadi yang dia memang mengaktifkan belum hilang, sehingga dia nggak mau diem, rajin. Ibunya seneng, wah anak saya rajin. Naik perahu di Sungai Bengawan, jangan lupa bawa dayungnya. 26 Juni mari kita rayakan Hari Anti Narkotika Sedunia. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam Dialog Kesehatan Masyarakat, dan terdengar suara gemercik air yang membuat suasana semakin syahdu, karena memang saat ini kita berada di studio alam Wisma Ataraksis. Bro Aziz, tadi Bro Aziz sudah memaparkan banyak tindakan preventif yang harus dilakukan. Sekarang kita masuk ke masalah rehabilitasi nih, Bro. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud rehabilitasi narkoba itu, Bro Aziz? Jadi sebenarnya rehabilitasi itu arti secara umum adalah mengembalikan. Mengembalikan. Jadi kalau orang cacat, kakinya kecelakaan, patah, direhabilitasi medis, maka dicoba untuk dilakukan intervensi, diobatin, digosok, dipijit, disinar, bahkan ditambah kakinya disambung, itu namanya rehabilitasi sosial. Tujuannya untuk mengembalikan kepada fungsi yang sebelumnya. Jadi kalau dulu dia bisa jalan, dengan rehabilitasi itu bisa jalan. Begitu juga rehabilitasi narkoba atau rehabilitasi orang dengan penyalahgunaan narkoba ini. Di rehabilitasi ini sebenarnya juga bagaimana mau mengembalikan fungsi-fungsi yang hilang pada saat dia menggunakan narkoba. Jadi sebelum dia pakai narkoba, dulu fungsi sosialnya bagus. Dia komunikasi dengan orang tua bagus, dengan lingkungan bagus, kemudian dia juga sosialnya bagus, kalau ada barang, ada punya makanan misalnya, bisa berbagi segala macam. Kemudian perilakunya juga bagus, nggak pernah berbohong, pola hidupnya juga bagus, siang dia bisa aktif belajar, malam dia tidur, ibadahnya juga bagus. Pada saat sudah kena narkoba, semuanya akan secara perlahan berantakan. Secara perlahan akan hilang. Sosialnya jadi terbatas, dia hanya hidup pada komunitas dia saja, dia nggak mau dengan lingkungan yang lebih luas. Sekolahnya yang tadinya prestasinya bagus mulai turun, ibadahnya yang tadinya rutin bagus ini mulai males, kemudian mulai berbohong. Nah, rehabilitasi sebenarnya mengembalikan itu semua, sehingga proses rehabilitasi adalah bagaimana mengembalikan yang hilang-hilang tadi. Oleh sebab itu di proses rehabilitasi itu kita lebih pada pendekatan individual. Jadi nggak bisa dipukul rata. Karena masalahnya beda-beda tadi. Karena masalahnya berbeda-beda dan yang hilang beda-beda. Siap. Nah, kalau dulu di era tahun 90-an, zaman Putau, itu nyaris rata. Jadi semua model rehabilitasi dengan model therapeutic community itu satu model yang diyakini pada saat itu, atau dengan narkotik anonimus dulu, diyakini pada waktu itu yang paling sesuai. Jadi karena nyaris sama. Pengguna Putau itu nanti yang akan hilang, misalnya sosialnya dia akan hilang, kemudian dia kepedulian dengan orang akan hilang, karena dia asik dengan dunianya sendiri. Kalau pakai Putau itu dia nyaman dengan dia, dan dia relatif tidak peduli dengan orang gitu kan. Nah, sehingga rehabilitasinya nyaris sama. Tapi sekarang kan beda. Sekarang penggunaannya macam-macam. Ada yang stimulan, ada yang halusinogenik, ada yang depresan yang dia pakai, sehingga efek yang ditimbulkan oleh pecandu berbeda-beda. Nah, rehabilitasinya nanti akan melihat dari sisi-sisi mana yang hilang untuk kita mencoba untuk mengembalikan. Artinya fungsi rehabilitasi mengembalikan fungsi yang hilang. Nah, Ya, kenapa Bang Jarwi?
tanyain ke Brajis. Tanya sendiri. Brajis, lalu ciri-ciri orang yang sudah terkena narkoba itu seperti apa sih, bro? Jadi kalau kita bicara ciri Bang Jarwi, Hmm. cirinya macam-macam juga. Oh, apa dong? Yang paling mudah adalah kalau perilakunya berbeda dengan kondisi yang biasa. Hmm. Kan misalnya tadinya anaknya rajin, sekarang jadi males. Oh. Nah, kan beda. Anaknya tadinya prestasi sekolahnya bagus, sekarang jadi jelek. Hmm. Ya kan? Anaknya biasanya kalau malam tidur jam 9, jam 10 sudah tidur, ini sampai pagi nggak tidur. Oh. Ya. Tadinya malas, sekarang rajin banget. Itu juga harus kita curigai. Jadi setiap, Serius? iya betul. Setiap kali ada perbedaan dari perilaku, itu patut kita curigai. Perbedaan yang mendadak, drastis, seperti itu, Bro Ajis. Jadi yang perbedaannya biasanya bisa bertahap, bisa drastis. Oh. Jadi bisa bertahap, bisa drastis. Karena sekarang kita tidak bisa mengklasifikasikan narkoba itu ke satu jenis saja. Oh. Jadi kalau orang yang menggunakan golongan amfetamin, maka dia akan aktif. Nah, jadi ada satu klien kita, ibunya seorang akuntan, kalau pulang sore begini ibunya, dia bilang, "Bu, ada kerjaan nggak? Saya lembur malam ini, tapi kasih saya uang untuk beli kue malam ya." Oh. Nah, kasih uang 200.000, dia pakai untuk beli sabu, dia pakai dulu malam sampai besok pagi, dia dengan lincah mengerjakan pekerjaan ibunya sebagai akuntan, sampai dengan besok pagi masih rajin dia cuci mobil, dia beres-beres, karena efek metamfetamin, zat tadi yang dia memang mengaktifkan belum hilang, sehingga dia nggak mau diem, rajin. Ibunya seneng, wah anak saya rajin gitu kan. Artinya muncul sifat manipulatif ya, Bro Ajis ya. Bohong tadi seperti itu. Sebenarnya bukan sifat manipulatif, itu ya sifat alamiah yang karena zatnya. Oh. Jadi aktivitas yang dia lakukan itu aktivitas karena pengaruh zatnya. Oh. Nah, aktivitas karena pengaruh zat itu lama-lama bisa juga menjadi aktivitas manipulasi dia, gitu. Tapi kan pada awalnya sebenarnya itulah efek dari penggunaan zatnya. Misalnya dia pakai golongan depresan. Yang golongan depresan itu dia diem, anteng, gitu kan, slow. Bahasanya ya, apply. Ya, seperti nge-fly. Begitu juga kalau anak-anak yang misalnya pakai golongan-golongan halusinogenik, ganja atau golongan gorila sekarang yang sering dipakai, atau ngelin ya, itu bisa dalam kondisi tertentu bisa halusinogen, dalam kondisi tertentu bisa depresan, sehingga kita nggak bisa ngomong ini anak pakai narkoba. Belum tentu, karena memang gejala yang ditimbulkan sekarang sangat variatif tergantung zat yang dipakai tadi. Orang minum alkohol dalam kondisi tertentu dia mabuk, dia nggak nyambung ngomongnya. Tapi dalam kondisi tertentu dia justru jadi semangat. Ya kan, akhirnya apa dia pakai alkohol atau pakai jenis yang lain. Tapi kita sebagai orang tua harus sudah mulai peka pada saat ada perilaku yang Berbeda. tidak biasa dilakukan. Kita mesti segera evaluasi, kita mesti segera komunikasi, kita tanya, kita buat dia nyaman. Kenapa nih perilakunya hari ini kok saya lihat agak Segera mendeteksi. beda ya. Nah, untuk pastinya harus periksa laboratorium Oh, penggunaan. iya, iya. Seperti itu Bang Jari, paham nggak? Iya gak? Kenapa nangis? Kata Bro Ajis, tadi salah satu cirinya susah tidur. Aku dia mana susah tidur gak? Kalau Bang Jari bukan pakai narkoba, tapi banyak utang. Iya gak? Kalau Bang Jari gitu, Bro Ajis malam mikir, banyak utang sih dia. Jangan ngomong gak malu. Bro Ajis, lalu kan ketika orang mau melakukan tindakan rehabilitasi, tentunya ada prosedurnya. Dan tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui seorang yang ingin merehabilitasi dirinya, Bro Ajis? Tadi rehabilitasi itu upaya mengembalikan. Maka untuk kita bisa tahu sejauh mana masalahnya, sejauh mana kerusakannya, maka yang pertama kita lakukan harus melakukan asesmen namanya. Jadi kita kaji dulu keparahan kerusakannya sampai sejauh mana. Kerusakan dan keparahan ini yang nanti akan menentukan
langkah apa yang akan diambil dalam proses rehabilitasi. Ya kan? Apakah dia harus rehabilitasi rawat inap atau dia rehabilitasi rawat jalan. Jadi ada boleh rehabilitasi rawat jalan, walaupun efektivitasnya dalam tanda petik masih juga dipertanyakan. Tapi ya bisa kita lakukan dengan bagus dan angka keberhasilannya cukup tinggi kalau komitmen si kliennya bagus. Jadi yang pertama tadi kita mesti lakukan asesmen ulang sampai sejauh mana kondisinya, kemudian pada kondisi-kondisi tertentu rehabilitasi itu kan sebenarnya dibagi dua, menurut undang-undang dibagi dua. Yang pertama ada rehabilitasi medis, yang kedua rehabilitasi sosial. Ini ranahnya agak berbeda. Jadi kalau teman-teman di pelayanan medis, rumah sakit, puskesmas, klinik, itu akan bicara rehabilitasi medis. Tapi yang di Kementerian Sosial, di bawah Kementerian Sosial ada pondok pesantren, ada panti-panti rehabilitasi sosial, dia akan banyak bicara terkait dengan rehabilitasi sosial. Bedanya rehabilitasi medis ini sebenarnya lebih hanya menyelesaikan masalah medis saja. Jadi kalau ada klien datang setelah di asesmen ternyata dia ada keluhan psikotik, dia emosinya jadi labil, nggak bisa tidur, kemudian kontrol emosinya nggak cukup baik, atau dia mungkin ada kerusakan di sistem pencernaannya, mual, muntah karena efek penggunaan narkobanya, maka dokter akan memberikan obat-obatan ya, untuk mengendalikan kondisi mental psikiatriknya. Nah, pada saat kondisinya sudah bagus, kayak misalnya orang yang pakai golongan metamfetamin, metamfetamin, dia semangat, nggak bisa diem, dia nggak ngantuk, maka dokter bisa kasih obat-obat yang efek sedatif, efek tidurnya tinggi sehingga dia bisa tidur. Kemudian emosinya juga gitu. Pada saat kondisi medisnya sudah reda, sudah berkurang, dia sudah tenang, sudah kooperatif, maka dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial. Nah, di beberapa rumah sakit, di rehabilitasi medis nggak usah lama-lama. Cukup mungkin 1 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu baru rehabilitasi sosial. Nah, rehabilitasi sosial ini akan fokus kepada rehabilitasi atau pengembalian fungsi-fungsi sosialnya. Bagaimana dia belajar komunikasi dengan keluarganya, bagaimana dia belajar bersosialisasi dengan lingkungan, bagaimana dia diajarkan yang tadinya malam Jumat yasinan sekarang ikut yasinan lagi, bagaimana dia diajarin nanti kalau pulang apa yang mesti dia lakukan di rumah, persiapan dia untuk di rumah pekerjaan, kalau di rumah nanti diajak teman-teman pakai lagi gimana, kemudian bagaimana membentuk kelompok dukungan sebaya di antar mereka, sehingga di fungsi sosial ini waktunya lebih lama. Jadi waktu di rehab sosial ini bisa 4 sampai 6 bulan. Oh, lebih lama dari rehabilitasi medis tadi. Dari tempat medis. Karena medis kan selesai itu masalahnya. Begitu masalahnya selesai, dikirim atau dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial, sampai nanti begitu sosialnya selesai, baru aftercare program. Jadi program aftercare, mereka sudah hidup di rumah, sudah bekerja, tapi mereka masih aktif ke lembaga atau ke komunitas tadi, ke peer group tadi, ke kelompok yang mereka buat, untuk mereka berbagi pengalaman dalam kehidupan yang baru lah, yang setelah keluar dari rehab. Oke, ya rehabilitasi dibagi dua ya, Bro Aziz ya. Rehabilitasi sosial dan juga medis. Rehabilitasi medis itu waktunya 1 sampai 2 bulan. Ya. Sementara sosial lebih panjang. Bro Aziz, kira-kira apa yang terjadi nih, Bro, kalau orang yang sudah pakai narkoba tadi tapi nggak mau rehabilitasi? Singkat saja mungkin, Bro. Jadi pasti orang kalau pakai narkoba nggak mau diobatin, yang pakai narkoba aja sebenarnya teorinya nggak bisa sembuh. Jadi dia bahasanya pulih ya. Pulih itu bukan sembuh, tapi kemungkinan dia akan relapse atau lapse, jadi dipakai lagi atau menggunakan dengan model dan cara yang sama seperti dulu sangat mungkin. Sehingga pasti kalau dia nggak mau rehabilitasi, kalau di teman-teman di dalam ini ada semboyan, kalau nggak ketangkep polisi mati atau masuk rumah sakit jiwa. Jadi hanya 3 itu aja. Kalau nggak ketangkep polisi, apalagi tadi Mati dan ketangkep atau polisi. gangguan jiwa kan gitu. Gangguan jiwa. Dan di Wisma Atlet Aksis ada layanan rehabilitasi ya? Insya Allah ada. Oke. Baik, jadi bagi masyarakat di rumah jangan khawatir,
karena di Wisma Atlet Alexis ada layanan rehabilitasi narkoba dan juga gangguan jiwa.